Bismillahirrahmanirrahim. Halo, salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Di episode kali ini akan bercerita tentang kisah sejarah Maharaja Akbar memadukan Islam dan Hindu di India. Tapi sebelum ke cerita, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa agar negara kita cepat terlepas dari virus corona. Terima kasih dan mari kita lanjut ke cerita. Maharaja Akbar 1556 sampai 1605. Murka saat mengetahui ada seorang Brahmana yang dihukum mati karena dituduh mencuri dan mencela Islam. Bagi raja terbesar dalam kesejarahan Sultan Mughal di India ini, apapun kesalahan pemuka ajaran Hindu itu, hukuman mati dirasa terlalu berat. Sang Sultan sadar bahwa memang tidak mudah menjalankan pemerintahan Islam di tengah mayoritas masyarakat Hindu. Pertikaian antara warga Muslim kontra penganut Hindu kerap terjadi. Belum lagi konflik dengan pemeluk agama atau kepercayaan lain. Bahkan sesama umat Muslim sendiri yang berbeda haluan karena merasa pihaknya yang paling benar. Dari sinilah Maharaja Akbar mulai berpikir bahwa seharusnya tidak boleh ada satu agama yang berhak mengklaim atau memonopoli suatu kebenaran atas agama-agama lain. Baginya, benar dan salah dalam beragama adalah urusan atau hak masing-masing umat dengan Sang Pencipta. Maka, pada 1582, atas pemikiran Maharaja Akbar, tercetus semacam ajaran untuk memadukan unsur-unsur dalam agama Islam dan Hindu. Ditambah unsur dari beberapa ajaran lainnya. Kepercayaan baru yang mengusung semangat toleransi dan harmonisasi ini dikenal sebagai Din Ilahi. Maharaja Akbar merupakan raja terbesar yang sukses membawa kerajaannya meraih kejayaan. Tak heran jika penguasa Kesultanan Mughal atau Moghul ketiga ini punya julukan Akbar yang agung. Seperti dikutip dari The Emperor's Writings Memories of Akbar the Great pada tahun 2011, karya Dick Collier. Riwayat Kesultanan Mughal yang bercorak Islam di India dapat dilacak dari penaklukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mewakili dinasti Umayyah pada 711 Masehi. Inilah awal mula kehadiran Islam yang meninggalkan pengaruh kuat di tanah air umat Hindu tersebut. Setelah era Khalifah Al-Walid, wilayah India secara bergantian dikuasai dinasti-dinasti Islam. Hingga akhirnya tiba masa Jahiruddin Muhammad alias Sultan Babur, pendiri Kesultanan Mughal di Agra, dekat Delhi. Pada 1529, Sultan Babur adalah kakek Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang kelak bergelar Sultan Maharaja Akbar. Raja Mughal kedua adalah Sultan Humayun yang tidak lain adalah ayahanda Akbar. Pada 1556, Sultan Humayun wafat. Akbar yang baru berusia 14 lantas dinobatkan sebagai Sultan baru. Namun, karena Akbar belum cukup umur,
kendali pemerintahan untuk sementara dipegang Bahram Khan. Menurut Conflict of Conquest in the Islamic World, a Historical Encyclopedia pada tahun 2011, suntingan Alexander Mikhaberidze, Bayram Khan adalah jenderal tertinggi angkatan perang Kesultanan Mughal yang juga orang kepercayaan Sultan Humayun, mendiang ayahanda Maharaja Akbar. Bayram Khan menganut Syiah, sedangkan Akbar dan keluarga istana adalah Muslim Sunni. Setelah Akbar dewasa dan mengambil alih kerajaan, Bayram Khan disingkirkan karena dianggap terlalu agresif serta mengotot menanamkan paham Syiah. Maharaja Akbar membawa Kesultanan Mughal ke puncak masa emas. Wilayah taklukan Mughal yang bercerai-berai peninggalan Sultan Babur dan situasi yang sempat mengalami serentetan konflik di masa pemerintahan Sultan Humayun dapat dipersatukan lagi dan diperbaiki oleh Sultan Akbar. Wilayah kekuasaan Kesultanan Mughal di bawah kepemimpinan Maharaja Akbar bertambah luas dan solid, mencakup Asia Selatan yakni sebagian besar India dan sub-benua di sekitarnya, kini menjadi negara Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, dan seterusnya, hingga kawasan Baluchistan. Kini sebagian menjadi Pakistan, Afghanistan, hingga Persia atau Iran. Salah satu kebijakan yang diterapkan Maharaja Akbar dalam mengelola negara adalah Shul-i-Kul atau Shalakul, yang berarti toleransi universal. Dengan kebijakan ini, semua rakyat dipandang sama, tidak dikotak-kotakan hanya karena perbedaan etnis maupun agama. Karen Armstrong dalam Islam A Short History pada tahun 2000 menyebut Shul-i-Kul yang diterapkan Akbar adalah sebuah aturan politik yang mengekspresikan cita-cita Syufi, yaitu perdamaian universal yang secara positif mencari kesejahteraan materi dan rohaniah dari semua umat manusia. Maharaja Akbar memang sangat menghargai keberagamaan dalam kehidupan di Kesultanan Mughal. Ia selalu mengingat sang kakek, Sultan Babur, agar jangan sekali-sekali mempersulit hidup rakyat, termaksud mereka yang bukan pemeluk Islam. Salah satu istri Maharaja Akbar adalah seorang perempuan Hindu. Ia memperoleh istri dan kaum wanita Hindu lainnya melaksanakan ajaran agama mereka di istana dengan sebebas-bebasnya, seperti yang dipaparkan C.E. Bosworth dalam The New Islamic Dynasty. Pada tahun 1996, Maharaja Akbar mempersatukan berbagai etnis dan agama ke dalam satu kelas penguasa di dalam pemerintahannya, yakni meliputi orang India, Turki, Afghanistan, hingga Persia. Tak hanya itu, Maharaja Akbar juga kerap mengundang para pemuka agama lain untuk berdiskusi dengan para ahli fikih istana. Sang raja menilai untuk menjamin kedamaian rakyat Mughal di India, Islam harus menerima unsur-unsur dari agama lain. Beberapa kebijakan agama lain adalah penghapusan praktek perbudakan tawanan perang dan memaksakan agama Islam kepada mereka, penghapusan pajak masuk di candi-candi atau di peribadatan umat Hindu, serta penghapusan jizyah atau pajak untuk warga non-muslim. Pada 1575, Maharaja Akbar mendirikan suatu tempat khusus untuk para ulama berdiskusi dan bertukar pikiran. Namun, perdebatan yang sering terjadi justru memojokkan. Mereka masing-masing merasa paling benar. Puncaknya adalah
saat dilakukannya hukuman mati terhadap seorang Brahmana yang dituding melecehkan Islam dan mencuri di masjid. Dari kekesalan inilah muncul gagasan di pikiran Maharaja Akbar untuk merumuskan suatu konsep yang bisa memadukan seluruh unsur keagamaan di Mughal. Maka dikutip dari The Din Ilahi or The Religion of Akbar pada tahun 1997, tulisan Roy Kothari dan Makhamlai Lal. Pada 1582, Maharaja Akbar menciptakan Din Ilahi yang artinya agama Tuhan. Din Ilahi menggabungkan unsur-unsur terbaik dalam ajaran Islam dan Hindu, ditambah dari unsur atau kepercayaan lainnya seperti Kristen, Jainisme, Zoroastrisme, dan seterusnya. Umar Asasuddin Soka melalui buku Din Ilahi, pemikiran kontroversial Sultan Akbar Agung pada tahun 1994, menganggap Din Ilahi sama dengan konsep Pancasila sebagai way of life bagi bangsa Indonesia. Akbar memang tidak lantas mendeklarasikan Din Ilahi sebagai agama baru, seperti halnya Soeharto yang memanfaatkan Pancasila untuk kepentingan politiknya. Akbar pun begitu. Din Ilahi adalah alat utama birokrasi Akbar dalam usaha mencari legitimasi untuk menciptakan kepemimpinan langsung di bawah komandonya. Para pengikut tulis Soka bersumpah mengorbankan jiwa, harta, agama, dan kehormatan demi Akbar. Dengan Din Ilahi, Akbar menciptakan sistem yang menguntungkan, sehingga mereka yang bergabung bukan hanya akan menjadi bagian dari pemerintahan Mughal, tetapi juga bakal mempertahankannya habis-habisan. Kenyataannya, Din Ilahi memang tidak pernah menjadi agama atau kepercayaan baru dalam arti yang sesungguhnya. Tantangan keras dalam kalangan Muslim berpengaruh membuat Din Ilahi sulit memikat banyak peminat, melainkan hanya para pejabat terdekat saja yang konon jumlahnya cuma belasan. Taktik politik berbalut agama yang diterapkan Maharaja Akbar melalui Din Ilahi pada akhirnya memang kandas. Banyak perlawanan muncul, bahkan dari salah satu putranya sendiri yang bernama Salim, yang berupaya merebut tahta sang ayah. Maharaja Akbar melalui masa-masa senjanya dengan kenestapaan. Aksi pemberontakan yang terus-menerus dilancarkan Salim membuatnya sangat terluka. Belum lagi meninggalnya dua putra kembarnya, Hasan dan Husain, kian merajam hati sang raja tua ini. Situasi seperti ini semakin menggerogoti kesehatan Maharaja Akbar sejalan dengan usianya yang kian renta. Akibatnya, tulis Ajib Thohir dalam perkembangan peradaban di kawasan dunia Islam pada tahun 2004. Maharaja Akbar jatuh sakit. Ia menderita secara fisik maupun psikis. Akhirnya pada 27 Oktober 1605, tepat hari ini 414 tahun lalu, raja terbesar Kesultanan Mughal ini menghembuskan napas penghabisan. Maharaja Akbar mangkat dalam usia 63 tahun. Salim, putranya sekaligus pemberontak itu, mengambil alih singgasana dan dinobatkan sebagai Sultan Mughal keempat dengan gelar Maharaja Jahangir.